Di sebuah desa kecil yang terpencil, berdirilah sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu memiliki reputasi angker. Konon katanya pernah menjadi tempat tinggal seorang dukun jahat. Warga desa sering mendengar bisikan dan suara langkah kaki di malam hari, meski rumah itu kosong. Suatu hari, seorang pemuda bernama Raka yang baru pindah ke desa itu memutuskan untuk menyelidiki rumah tua tersebut. Berbekal keberanian dan sedikit rasa ingin tahu, ia memasuki rumah itu pada malam hari. Saat suasana benar-benar sunyi, Raka membawa senter dan ponsel untuk merekam apapun yang mungkin terjadi. Saat memasuki rumah, Raka merasakan hawa dingin yang menyeruak, membuat bulu kuduknya merinding di dalam. Suasana sangat gelap dan sunyi, hanya terdengar suara detak jantungnya sendiri. Langkah kakinya bergema di lantai kayu yang berderit. Ia memutuskan untuk turun ke lantai bawah, yang diyakini warga sebagai pusat aktivitas paranormal. Saat Raka menuruni tangga, ia mendengar bisikan samar yang seakan-akan datang dari dinding. Bisikan itu terdengar semakin jelas dan menakutkan. "Tinggalkan tempat ini, atau kau akan menyesal." Raka mencoba mengabaikan suara itu, berpikir mungkin itu hanya imajinasinya. Di lantai bawah, suasana lebih mencekam. Dindingnya dipenuhi coretan-coretan aneh dan simbol-simbol tak dikenal. Tiba-tiba, senter Raka berkedip dan mating. Gelap gulita menyelimuti sekelilingnya. Dalam kegelapan, Raka merasakan sesuatu bergerak di sekitarnya. Napasnya tertahan, dan ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Dalam kepanikan, Raka mencoba menyalakan kembali senter dan berhasil. Namun, yang ia lihat di depannya adalah sosok bayangan hitam yang menatapnya dengan mata merah menyala. Raka mundur ketakutan, tapi bayangan itu mendekat dengan cepat. Ia mendengar bisikan itu lagi. Kali ini lebih keras dan mengancam, "Kau tidak seharusnya berada di sini." Dengan sekuat tenaga, Raka berlari naik ke lantai atas, tapi tangga yang ia naiki terasa seperti semakin panjang dan tak berujung. Setiap langkah terasa seperti menginjak sesuatu yang tak terlihat. Akhirnya, dengan napas tersengal-sengal, ia berhasil keluar dari rumah itu dan menutup pintunya dengan keras. Sejak kejadian itu, Raka tidak pernah mendekati rumah tua tersebut lagi. Meski begitu, bisikan dari lantai bawah masih terngiang-ngiang di telinganya, mengingatkannya akan malam mengerikan itu, dan rumah tua itu tetap berdiri di sana, menunggu korban berikutnya yang berani menantang kegelapan yang menyelimutinya. Sejak malam itu, Raka selalu dihantui oleh mimpi buruk. Setiap kali ia memejamkan mata, ia kembali ke rumah tua itu, mendengar bisikan mengerikan, dan melihat sosok bayangan hitam dengan mata merah yang menatapnya. Mimpi-mimpi ini menggerogoti ketenangannya, membuatnya semakin takut dan gelisah. Suatu hari, seorang teman lama Raka bernama Dani datang berkunjung ke desa. Mendengar cerita Raka, Dani yang skeptis dan penasaran malah tertarik untuk menyelidiki lebih lanjut. "Mungkin ada penjelasan logis untuk semua ini," kata Dani sambil tersenyum. Meski ragu, Raka setuju untuk menemani Dani kembali ke rumah tua itu, dengan harapan bisa menemukan jawaban dan mengakhiri mimpi buruknya. Malam harinya, mereka berdua menuju rumah tua tersebut. Dani membawa peralatan lebih lengkap, senter kuat, kamera inframerah, dan alat perekam suara. Saat mereka memasuki rumah, Raka merasakan hawa dingin yang sama, tapi kali ini kehadiran Dani memberinya sedikit keberanian. Mereka mulai menjelajahi rumah itu. Setiap sudut diperiksa dengan seksama, mencoba menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan fenomena aneh tersebut. Saat mereka sampai di lantai bawah, suasana kembali mencekam. Dani menyalakan kamera inframerah dan mulai merekam, sementara Raka membawa alat perekam suara. Tiba-tiba, alat perekam suara menangkap bisikan samar. "Pergilah, kalian tidak diinginkan di sini." Dani berhenti dan melihat ke arah Raka. "Kau mendengarnya?" tanya Dani dengan wajah serius. Raka mengangguk, merasa ketakutan mulai merayapi dirinya lagi. Mereka melanjutkan penyelidikan dan menemukan sebuah ruangan kecil di ujung koridor lantai bawah. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah buku tua dengan tulisan tangan yang aneh dan simbol-simbol yang sama dengan yang ada di dinding. Dani mulai membacanya, dan dari sana mereka mengetahui bahwa rumah itu memang pernah menjadi tempat tinggal seorang dukun jahat yang mempraktikkan ilmu hitam.
Sambil membaca, Dani merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Ia menoleh dan melihat bayangan hitam itu lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Sosok itu menatap Dani dengan mata merahnya yang membara. Dani terhuyung mundur, menjatuhkan buku itu. "Raka, kita harus keluar sekarang!" teriak Dani dengan panik. Mereka berlari keluar dari ruangan, tapi langkah kaki mereka terasa semakin berat. Suara bisikan semakin keras, mengisi ruangan dengan ancaman yang mengerikan. Dengan sisa keberanian yang ada, mereka berhasil keluar dari rumah dan menutup pintunya dengan keras. Keringat dingin mengalir di wajah mereka. Dani menatap Raka dengan serius. "Ini lebih dari sekadar legenda, kita harus melakukan sesuatu." Setelah malam itu, mereka memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang ahli paranormal terkenal bernama Busari. Busari, dengan pengetahuannya yang luas tentang dunia gaib, setuju untuk membantu. Ia meminta Raka dan Dani untuk menemaninya kembali ke rumah itu. Kali ini dengan persiapan yang lebih matang, dengan keberanian yang terkumpul kembali dan bantuan seorang ahli, Raka merasa mungkin inilah kesempatan terakhirnya untuk mengakhiri teror yang menghantuinya. Mereka akan menghadapi bayangan dari lantai bawah dan memecahkan misteri yang menyelimuti rumah tua itu sekali untuk selamanya. Malam itu, Raka, Dani, dan Busari berdiri di depan rumah tua dengan hati yang berdebar. Busari membawa berbagai alat ritual, termasuk dupa, mantra, dan air suci. Mereka bertiga memasuki rumah dengan tekad bulat, siap menghadapi apapun yang menanti mereka di dalam. Begitu mereka masuk, hawa dingin langsung menyergap, lebih intens daripada sebelumnya. Busari mengarahkan mereka menuju lantai bawah. "Kita harus menemukan sumber kekuatan jahat ini dan menghancurkannya," kata Busari tegas. Saat mereka menuruni tangga, bisikan-bisikan itu kembali terdengar, lebih jelas dan lebih mengancam. "Kalian akan menyesal. Pergilah." Raka merasakan ketakutan merayap di punggungnya, tapi keberanian Dani dan kepercayaan pada kemampuan Busari memberinya kekuatan. Di lantai bawah, mereka kembali menemukan ruangan kecil tempat buku tua itu. Busari menyalakan dupa dan mulai melantunkan mantra. Bau harum dupa mengisi ruangan, sementara cahaya lilin yang dibawanya menari-nari di dinding yang dipenuhi simbol aneh. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul lagi, kali ini dengan wujud yang lebih jelas dan menakutkan. Sosok itu melayang di udara, mata merahnya berkilat marah. "Pergilah, atau kalian akan merasakan kemarahan saya." Suara itu menggema di seluruh ruangan. Busari tidak gentar, ia terus melantunkan mantra, mencipratkan air suci ke arah bayangan itu. Sosok hitam itu mengarang marah, tubuhnya bergetar hebat. "Kekuatanmu tak lagi berkuasa di sini," kata Busari dengan suara mantap. "Dengan kekuatan cahaya dan kebenaran, aku mengusirmu dari tempat ini." Bayangan itu mengarang lebih keras, suaranya seperti ribuan jeritan yang menyakitkan. Perlahan, bayangan itu mulai memudar, disertai dengan suara gemuruh yang menggetarkan lantai. Raka dan Dani memegang erat satu sama lain, melihat sosok mengerikan itu, akhirnya lenyap dalam kepulan asap hitam. Begitu bayangan itu menghilang, suasana rumah langsung berubah. Hawa dingin lenyap, digantikan oleh kehangatan yang menenangkan. Bisikan-bisikan berhenti, dan keheningan yang damai menyelimuti ruangan. Busari tersenyum lelah, tetapi puas. "Kita berhasil," katanya dengan lega. Mereka bertiga keluar dari rumah tua itu, merasa beban berat telah terangkat dari bahu mereka. Raka merasa ketenangan yang lama hilang kini kembali. "Terima kasih, Busari," katanya dengan tulus. "Saya tak tahu apa yang akan terjadi tanpa bantuan Anda." Busari mengangguk. "Ini adalah tugas kita untuk menjaga keseimbangan antara dunia kita dan dunia gaib. Rumah ini kini telah bebas dari kejahatan yang menghuninya." Desa itu tak lagi diganggu oleh suara-suara aneh dari rumah tua. Warga mulai berani mendekati rumah itu lagi. Meski kenangan akan masa-masa menyeramkan tetap membekas, Raka dan Dani pun bisa tidur nyenyak tanpa dihantui mimpi buruk. Namun, jauh di dalam hati mereka tahu bahwa di balik setiap cerita horor, selalu ada kebenaran yang tersembunyi, menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang berani menghadapi ketakutan mereka. Dan rumah tua itu, meski kini damai, tetap menjadi saksi bisu dari kekuatan gelap yang pernah menguasainya.
Beberapa bulan setelah pengusiran kekuatan jahat dari rumah tua itu, kehidupan di desa kembali normal. Raka dan Dani menjalani hari-hari mereka dengan tenang, seakan mimpi buruk itu hanyalah kenangan jauh. Namun, malam-malam tenang di desa kecil itu segera terganggu lagi oleh fenomena aneh yang tak terduga. Suatu malam, Raka terbangun karena mendengar suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Saat membuka mata, ia melihat bayangan samar berdiri di luar jendela. Meskipun ketakutan, Raka mencoba memberanikan diri untuk melihat lebih dekat. Namun, ketika ia membuka jendela, bayangan itu menghilang, meninggalkan jejak embun yang aneh di kaca. Hari-hari berikutnya, warga desa melaporkan kejadian-kejadian aneh. Suara langkah kaki di malam hari, bisikan yang tidak jelas asalnya, dan perasaan diawasi yang tak bisa dijelaskan. Seolah-olah kehadiran jahat itu belum sepenuhnya menghilang. Raka dan Dani segera menyadari bahwa masalah ini belum sepenuhnya terselesaikan. Mereka kembali menemui Bu Sari untuk meminta bantuan. Setelah mendengarkan cerita mereka, Bu Sari berwajah serius. Sepertinya kita hanya mengusir sebagian dari kekuatan itu. Ada sesuatu yang lebih kuat yang masih bersembunyi di sana. Katanya, kita harus kembali ke rumah itu dan mencari tahu apa yang masih tersembunyi. Dengan persiapan yang lebih matang, mereka kembali memasuki rumah tua itu. Kali ini, Bu Sari membawa lebih banyak alat ritual dan jimat pelindung. Mereka menyusuri setiap sudut rumah, mencoba merasakan jejak-jejak kekuatan gelap yang masih ada. Saat mereka mencapai lantai bawah lagi, suasana mencekam kembali terasa. Bu Sari merasakan energi yang kuat dan jahat. Ada sesuatu yang kita lewatkan, gumamnya. Mereka mulai mencari lebih teliti, hingga menemukan sebuah pintu rahasia yang tersembunyi di balik rak buku tua. Pintu itu membawa mereka ke ruangan bawah tanah yang lebih dalam dan gelap. Di sana, mereka menemukan sebuah altar kuno dengan simbol-simbol yang lebih mengerikan. Ini adalah sumbernya, kata Bu Sari. Ritual-ritual hitam dilakukan di sini, meninggalkan jejak kekuatan jahat yang kuat. Saat Bu Sari mulai melakukan ritual pemurnian, ruangan itu mulai bergetar. Bayangan hitam muncul kembali, kali ini lebih besar dan lebih kuat. Kalian tidak bisa mengusirku. Suara itu menggema, lebih mengancam dari sebelumnya. Bu Sari tetap teguh, melanjutkan mantra-mantranya dengan lebih intens. Dengan kekuatan cahaya dan kebenaran, aku mengusirmu dari tempat ini. Kegelapan tidak lagi memiliki tempat di sini, teriak Bu Sari, mencipratkan air suci ke arah bayangan itu. Bayangan itu mengerang, suaranya seperti ribuan jeritan kesakitan. Perlahan, bayangan itu mulai memudar lagi, tetapi kali ini meninggalkan sebuah jejak sebuah batu hitam dengan simbol kuno terukir di atasnya. Bu Sari mengambil batu itu dengan hati-hati. Inilah inti kekuatannya. Kita harus menghancurkannya untuk mengakhiri teror ini selamanya. Mereka membawa batu itu keluar dan, dengan bantuan Bu Sari, menghancurkannya dengan ritual pemurnian yang intens. Saat batu itu hancur menjadi debu, suara jeritan terakhir terdengar, lalu keheningan yang damai menyelimuti desa. Kini, rumah tua itu benar-benar bebas dari kekuatan jahat yang pernah menghuninya. Desa kembali tenang, dan kehidupan berjalan normal tanpa gangguan. Raka dan Dani bisa hidup dengan damai, mengetahui bahwa mereka telah menghadapi kegelapan terdalam dan keluar sebagai pemenang. Namun, mereka juga sadar bahwa dunia ini penuh dengan misteri yang tak selalu bisa dijelaskan. Mereka berjanji untuk selalu waspada dan siap menghadapi apapun yang mungkin datang di masa depan. Karena di balik setiap bayangan, selalu ada cerita yang menunggu untuk ditemukan. Setelah penghancuran batu hitam itu, kehidupan di desa kembali normal. Raka, Dani, dan warga desa lainnya merasa lega karena teror yang telah lama menghantui mereka akhirnya berakhir. Mereka kembali menjalani hari-hari mereka dengan damai dan tanpa kegelisahan. Namun, kedamaian itu ternyata hanya berlangsung sementara. Beberapa bulan kemudian, tanda-tanda aneh mulai muncul lagi. Suara-suara misterius terdengar di malam hari, dan orang-orang melaporkan melihat bayangan-bayangan gelap di sekitar rumah tua yang kini sudah kosong. Raka dan Dani merasa kecemasan kembali merayap di hati mereka. Mereka tahu bahwa sesuatu yang jauh lebih kuat dari sebelumnya mungkin kembali muncul. Mereka memutuskan untuk menghadapinya sekali lagi, kali ini dengan harapan bisa mengakhiri teror itu secara permanen. Mereka mencari Bu Sari untuk meminta bantuan lagi. Tetapi Bu Sari tidak bisa ditemukan di desa itu.
Mereka merasa terasing dan terlunta-lunta, tidak tahu harus berbuat apa untuk menghadapi ancaman yang kembali menghantui mereka. Tanpa pilihan lain, mereka memutuskan untuk mengambil risiko dan kembali ke rumah tua itu sendirian. Mereka membawa dengan mereka segala keberanian yang mereka miliki dan berjanji untuk saling menjaga satu sama lain. Sesampainya di rumah tua itu, suasana sunyi dan mencekam seperti yang mereka ingat. Mereka menyusuri setiap ruangan dengan hati-hati, mencari tahu sumber kekuatan jahat yang kembali menghantui desa mereka. Tiba-tiba, Raka merasakan sesuatu yang aneh di lantai bawah. Mereka berdua bergegas turun ke bawah, dan apa yang mereka temukan membuat mereka tercengang. Sebuah portal gelap yang terbuka di tengah ruangan bawah tanah. Dari dalamnya terdengar suara-suara aneh, dan angin berputar-putar keras. Mereka tahu bahwa inilah sumber kegelapan yang harus mereka hancurkan. Dengan hati-hati, mereka mendekati portal itu, tetapi sebelum mereka bisa berbuat apapun, sebuah kekuatan gelap melonjak keluar, melayang di udara, dan membentuk sosok yang menakutkan. Kalian tidak bisa menghentikanku. Suara itu bergema di seluruh ruangan. Aku adalah kegelapan yang tak terkalahkan, dan desa ini akan menjadi milikku. Raka dan Denny saling memandang, menggenggam erat tangan satu sama lain. Meskipun takut, mereka tahu bahwa mereka harus berjuang untuk melindungi desa dan orang-orang yang mereka cintai. Dengan tekad yang bulat, mereka memanggil keberanian terakhir mereka dan melawan kekuatan gelap itu. Pertempuran sengit pun terjadi di dalam rumah tua yang angker itu, di mana cahaya dan kegelapan saling bertempur untuk mendapatkan kendali atas takdir desa kecil itu. Namun, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Raka dan Dani akan berhasil mengalahkan kekuatan gelap itu, atau apakah mereka akan terjatuh ke dalam kegelapan yang abadi? Hanya waktu yang akan memberikan jawabannya di tengah perjuangan antara cahaya dan kegelapan yang abadi. Beberapa bulan setelah pengusiran kekuatan jahat dari rumah tua itu, kehidupan di desa kembali normal. Raka dan Dani menjalani hari-hari mereka dengan tenang. Seakan mimpi buruk itu hanyalah kenangan jauh, namun malam-malam tenang di desa kecil itu segera terganggu lagi oleh fenomena aneh yang tak terduga. Suatu malam, Raka terbangun karena mendengar suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Saat membuka mata, ia melihat bayangan samar berdiri di luar jendela. Meskipun ketakutan, Raka mencoba memberanikan diri untuk melihat lebih dekat. Namun, ketika ia membuka jendela, bayangan itu menghilang, meninggalkan jejak embun yang aneh di kaca. Hari-hari berikutnya, warga desa melaporkan kejadian-kejadian aneh, suara langkah kaki di malam hari, bisikan yang tidak jelas asalnya, dan perasaan diawasi yang tak bisa dijelaskan, seolah-olah kehadiran jahat itu belum sepenuhnya menghilang. Raka dan Dani segera menyadari bahwa masalah ini belum sepenuhnya terselesaikan. Mereka kembali menemui Bu Sari untuk meminta bantuan. Setelah mendengarkan cerita mereka, Bu Sari berwajah serius. Sepertinya kita hanya mengusir sebagian dari kekuatan itu. Ada sesuatu yang lebih kuat yang masih bersembunyi di sana. Katanya, kita harus kembali ke rumah itu dan mencari tahu apa yang masih tersembunyi. Dengan persiapan yang lebih matang, mereka kembali memasuki rumah tua itu. Kali ini, Bu Sari membawa lebih banyak alat ritual dan jimat pelindung. Mereka menyusuri setiap sudut rumah, mencoba merasakan jejak-jejak kekuatan gelap yang masih ada. Saat mereka mencapai lantai bawah lagi, suasana mencekam kembali terasa. Bu Sari merasakan energi yang kuat dan jahat. Ada sesuatu yang kita lewatkan, gumamnya. Mereka mulai mencari lebih teliti, hingga menemukan sebuah pintu rahasia yang tersembunyi di balik rak buku tua. Pintu itu membawa mereka ke ruangan bawah tanah yang lebih dalam dan gelap. Di sana, mereka menemukan sebuah altar kuno dengan simbol-simbol yang lebih mengerikan. Ini adalah sumbernya, kata Bu Sari. Ritual-ritual hitam dilakukan di sini, meninggalkan jejak kekuatan jahat yang kuat. Saat Bu Sari mulai melakukan ritual pemurnian, ruangan itu mulai bergetar. Bayangan hitam muncul kembali, kali ini lebih besar dan lebih kuat. Kalian tidak bisa mengusirku. Suara itu menggema, lebih mengancam dari sebelumnya. Bu Sari tetap teguh, melanjutkan mantra-mantranya dengan lebih intens. Dengan kekuatan cahaya dan kebenaran, aku mengusirmu dari tempat ini. Kegelapan tidak lagi memiliki tempat di sini, teriak Bu Sari, mencipratkan air suci ke arah bayangan itu.
Bayangan itu mengerang, suaranya seperti ribuan jeritan kesakitan. Perlahan, bayangan itu mulai memudar lagi. Tetapi kali ini, meninggalkan sebuah jejak sebuah batu hitam dengan simbol kuno terukir di atasnya. Bu Sari mengambil batu itu dengan hati-hati. Inilah inti kekuatannya. Kita harus menghancurkannya untuk mengakhiri teror ini selamanya. Mereka membawa batu itu keluar dan, dengan bantuan Bu Sari, menghancurkannya dengan ritual pemurnian yang intens. Saat batu itu hancur menjadi debu, suara jeritan terakhir terdengar, lalu keheningan yang damai menyelimuti desa. Kini, rumah tua itu benar-benar bebas dari kekuatan jahat yang pernah menghuninya. Desa kembali tenang, dan kehidupan berjalan normal tanpa gangguan. Raka dan Dani bisa hidup dengan damai, mengetahui bahwa mereka telah menghadapi kegelapan terdalam dan keluar sebagai pemenang. Namun, mereka juga sadar bahwa dunia ini penuh dengan misteri yang tak selalu bisa dijelaskan. Mereka berjanji untuk selalu waspada dan siap menghadapi apapun yang mungkin datang di masa depan. Karena di balik setiap bayangan, selalu ada cerita yang menunggu untuk ditemukan. Setelah keberhasilan mengusir kegelapan dari rumah tua itu, Raka, Dani, dan Bu Sari merasa lega. Namun, pengalaman itu juga meninggalkan mereka dengan kesadaran baru akan keberadaan dunia gaib yang kompleks dan berbahaya. Mereka tahu bahwa pekerjaan mereka belum selesai. Berbulan-bulan berlalu, dan kehidupan kembali normal di desa kecil itu. Namun, Raka dan Dani tidak pernah melupakan apa yang mereka alami. Mereka membentuk sebuah tim penyelidik paranormal, dengan Bu Sari sebagai penasihat mereka. Bersama-sama, mereka menjelajahi daerah sekitar, dan membantu orang-orang yang mengalami gangguan supranatural. Setiap kali mereka menghadapi kekuatan jahat, mereka selalu siap dengan pengetahuan, keberanian, dan kekuatan cahaya. Mereka mempelajari ilmu-ilmu kuno, meneliti mitos dan legenda, serta terus meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi dunia gaib yang tak terlihat. Meskipun terkadang mereka menghadapi rintangan dan bahaya, mereka tidak pernah menyerah. Mereka tahu bahwa pekerjaan mereka penting, bahwa mereka adalah penjaga antara dunia manusia dan dunia gaib. Mereka bertekad untuk melindungi yang lemah, memberantas kejahatan, dan menjaga keseimbangan di alam semesta. Dengan keberanian dan tekad yang tak tergoyahkan, mereka melangkah maju, siap menghadapi apapun yang mungkin datang. Karena di dunia ini, kegelapan dan cahaya selalu saling berdampingan, dan hanya dengan keberanian dan kebijaksanaan, kita bisa menghadapi keduanya dengan teguh dan berjaya. Tim penyelidik paranormal yang dibentuk oleh Raka, Dani, dan Bu Sari semakin dikenal luas di berbagai daerah. Mereka menjadi harapan bagi banyak orang yang mengalami gangguan supranatural dan tidak memiliki tempat untuk meminta bantuan. Setiap kali menerima panggilan, mereka dengan sigap menuju tempat yang membutuhkan bantuan mereka. Mereka membantu mengusir hantu, menangkap setan, dan memberikan kedamaian bagi mereka yang terganggu oleh keberadaan makhluk gaib. Namun, semakin lama mereka bekerja, semakin mereka menyadari bahwa dunia gaib tidak pernah berhenti mencoba mengambil alih dunia manusia. Teror dan kejahatan gaib terus muncul di berbagai tempat, menguji keberanian dan keteguhan hati mereka. Di tengah-tengah penjagaan yang tak pernah berakhir, Raka, Dani, dan Bu Sari menemukan hubungan yang erat di antara mereka. Mereka menjadi lebih dari sekadar sekutu. Mereka menjadi keluarga saling mendukung, melindungi, dan saling mempercaya. Setiap pengalaman baru memperkuat ikatan mereka, membuat mereka semakin teguh dalam misi mereka untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Mereka tahu bahwa perjuangan mereka belum berakhir, tetapi mereka siap menghadapi tantangan apapun yang mungkin datang. Dengan keberanian, pengetahuan, dan kekuatan cahaya yang mereka miliki, mereka akan terus menjaga dunia dari kegelapan yang mengintai di balik bayangan. Karena di tangan mereka, harapan akan selalu menyinari jalan, meskipun malam kelam terus mengancam. Pergulatan tim penyelidik paranormal mencapai puncaknya ketika mereka dihadapkan pada kekuatan gelap yang lebih kuat dari sebelumnya. Suatu malam, sebuah desa terpencil dilanda teror oleh entitas gaib yang tak terkendali. Penduduk desa dilanda mimpi buruk, kebakaran yang tak terjelaskan, dan hilangnya nyawa secara misterius. Raka, Dani, dan Bu Sari menerima panggilan darurat untuk membantu. Tanpa ragu, mereka berangkat ke desa itu, siap menghadapi apapun yang mungkin menanti mereka. Namun, yang mereka temukan di sana melebihi segala yang pernah mereka alami sebelumnya.
Entitas yang menghantui desa itu adalah sebuah kekuatan gelap kuno yang telah terbangun dari tidurnya yang panjang dengan kekuatan yang mengerikan. Entitas itu mengancam untuk membinasakan semua yang berani menghalangi jalannya. Raka, Dani, dan Busari berusaha dengan segala kekuatan yang mereka miliki untuk mengusir entitas itu. Mereka melakukan ritual-ritual kuno, menyusun strategi, dan berjuang mati-matian untuk membawa kedamaian kembali ke desa itu. Namun, entitas itu terlalu kuat, terlalu jahat. Meskipun usaha mereka yang gigis, mereka tidak bisa mengalahkannya sendirian. Mereka membutuhkan bantuan dari luar, kekuatan yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Dengan putus asa, mereka memanggil semua yang mereka kenal yang memiliki pengetahuan tentang dunia gaib. Bersama-sama, mereka membentuk aliansi yang kuat, bersatu melawan kegelapan yang mengancam untuk memusnahkan segalanya. Dalam pertarungan terakhir yang epik, aliansi itu berhasil mengalahkan entitas gelap itu. Dengan kekuatan gabungan mereka, mereka mengirimnya kembali ke kedalaman dunia gaib, menjaga desa itu dari kehancuran yang pasti. Setelah pertarungan selesai, Raka, Dani, dan Busari duduk bersama di bawah langit malam yang tenang. Mereka menatap satu sama lain dengan rasa lega dan penghormatan. Mereka telah menghadapi ujian terbesar mereka dan keluar sebagai pemenang. Meskipun perjalanan mereka belum berakhir, mereka tahu bahwa mereka telah membuktikan bahwa kekuatan cahaya akan selalu mengalahkan kegelapan. Mereka bersatu, bersama-sama, dalam penjagaan terhadap dunia yang mereka cintai, siap menghadapi apapun yang mungkin datang di masa depan. Setelah kemenangan yang gemilang melawan kekuatan gelap, Raka, Dani, dan Busari kembali ke desa mereka dengan penuh kebanggaan dan kelegaan. Penduduk desa menyambut mereka dengan sukacita, bersyukur atas kedamaian yang kembali menghiasi tanah mereka. Namun, bagi tim penyelidik paranormal itu, kemenangan itu hanya awal dari perjalanan baru yang menantang. Mereka sadar bahwa di dunia ini, kegelapan tidak pernah tidur, dan tugas mereka untuk menjaga keseimbangan akan terus berlanjut. Dengan semangat yang tak kenal lelah, mereka melanjutkan penjagaan mereka terhadap dunia manusia dari ancaman yang mengintai dari dunia gaib. Mereka menjelajahi tempat-tempat yang terpencil, menghadapi makhluk-makhluk mistis yang menakutkan, dan membawa kedamaian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap pengalaman baru menguatkan ikatan mereka, memperdalam pengetahuan mereka, dan meningkatkan keberanian mereka. Mereka belajar bahwa di dalam kegelapan selalu ada cahaya yang bersinar, dan di dalam ketakutan selalu ada keberanian yang menuntun jalan. Bersama-sama, mereka membentuk sebuah aliansi yang kuat, sebuah tim yang tak terpisahkan dalam perjuangan melawan kejahatan gaib. Mereka menjadi panutan bagi banyak orang, menjadi harapan bagi mereka yang terjebak dalam teror supranatural. Dan meskipun petualangan mereka mungkin akan berakhir satu hari, mereka tahu bahwa warisan keberanian dan kebijaksanaan mereka akan tetap hidup selamanya. Karena di dunia ini, setiap kisah memiliki akhir, tetapi setiap akhir juga menjadi awal dari petualangan baru yang menunggu untuk ditemukan. Kisah perjalanan Raka, Dani, dan Busari sebagai tim penyelidik paranormal menjadi legenda di desa mereka. Cerita tentang pengorbanan, keberanian, dan keteguhan hati mereka tersebar luas, mengilhami generasi-generasi yang akan datang. Dalam kenangan mereka, rumah tua yang pernah menjadi tempat teror itu menjadi simbol perjuangan melawan kegelapan. Desa mereka menjadi tempat berkat, di mana kedamaian dan keberanian selalu bersemi. Meskipun mereka telah menghadapi banyak ujian dan bahaya, Raka, Dani, dan Busari tahu bahwa perjalanan mereka sebagai penjaga antara dunia manusia dan dunia gaib akan terus berlanjut. Mereka siap menghadapi apapun yang mungkin datang, bersatu dalam tekad untuk menjaga keseimbangan yang rapuh di antara kedua dunia itu. Di mata mereka, mereka bukanlah pahlawan yang dicari pujian atau penghargaan. Mereka adalah penjaga, pelindung, dan penjaga perbatasan antara kebaikan dan kejahatan. Dan meskipun tidak semua orang tahu tentang perjuangan mereka, mereka tahu bahwa tugas mereka adalah yang paling mulia di dunia. Kisah mereka menjadi legenda yang abadi, menginspirasi orang-orang untuk berani menghadapi ketakutan mereka, untuk percaya pada kekuatan cahaya di tengah kegelapan yang mengancam, dan di dalam hati mereka, Raka, Dani,
E dan Bu Sari tahu bahwa mereka telah menjalani hidup mereka dengan tujuan yang sesungguhnya, menjaga dunia agar tetap berada dalam kedamaian dan keharmonisan yang selalu mereka cintai.